Halo listeners, jumpa lagi bersama dengan Hading MC. Apa kabar setiap listeners yang kembali hadir bersama-sama dengan Hading MC? Tentunya Hading MC berharap setiap kita boleh dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak apa-apa listeners. Kita harus berjuang untuk melewati masa-masa yang sulit kita hadapi. Dan saat ini, Hading MC mau berbagi mengenai sebuah kendala atau problema yang kita hadapi ketika kita mengambil KPR. Seringkali KPR menjadi sebuah dilema ketika kita sudah mau, ternyata bank yang dituju nggak mau sama kita. So, what will we do? Oleh sebab itu, yuk stay tune bersama dengan Hading MC. Kita saksikan yang berikut. Saudara Hadi Sutarji. Ya. Dan yang kedua adalah The Most Creative. Pemenang kategori ini dipilih oleh tim audiens pada sesi final penjurian pada hari ini. Pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Oke, seperti janji tadi, saya akan bersama-sama dengan para listeners untuk membahas sebuah materi yang mungkin tidak asing di telinga kita. Kenapa ya KPR saya ditolak? Pasti ada yang salah. Entah itu dari pihak calon debitur atau dari pihak bank yang menganalisa akan apa yang telah kita ajukan. Oleh sebab itu, yuk mari bersama-sama kita bedah, kita iris tipis-tipis kira-kira kiat-kiat khusus apa yang perlu kita perlengkapi kalau kita mau mengajukan KPR. Tentunya setiap kita yang mengajukan KPR nggak mau dong aplikasi yang sudah kita ajukan, bahkan mungkin untuk uang yang sudah kita keluarkan, atau mungkin waktu yang kita berikan untuk survei rumah, pengen beli rumah, udah capek-capek kayaknya suka banget sama rumah ini, dan ketika ajukan KPR malah ditolak. Oleh sebab itu, kita bahas melalui seperti biasa akronim yang akan kita bedah satu persatu dari sebuah kata KPR. Yang pertama, K. K ini terdiri dari beberapa hal yang akan kita bahas secara mendetil dan mendalam. Kenapa KPR kita bisa ditolak, atau apa saja yang perlu kita persiapkan supaya KPR kita tidak ditolak. K yang pertama, yuk sama-sama kita pelajari karakter dari kita. Setiap bank yang nasabah atau debiturnya mengajukan KPR, tentunya dia akan mencoba memahami sisi debiturnya melalui karakternya selama ini. Apakah kita punya karakter yang suka berhutang namun tidak membayar, atau kita memiliki karakter yang suka berhutang tapi kita rutin atau bertanggung jawab membayar setiap hutang yang kita telah lakukan? Kita beli sesuatu, kita mungkin juga kredit sesuatu, apa kita rutin membayarnya? Atau malah kita sering menunggak. Oleh sebab itu, masing-masing kita coba pikirkan, kita coba koreksi, kita coba lihat apakah kita punya tunggakan-tunggakan selama ini yang kita tidak bayar. Mungkin kita sering lupa, atau mungkin juga kita punya karakter yang suka menunda untuk membayar. Mungkin kita punya banyak uang, tapi kita nggak mau bayar. Mungkin juga kita punya banyak uang, tapi kita lupa membayarnya. Oleh sebab itu, yang pertama, karakter. Kita perlu mempelajari sifat kita masing-masing. Kalau kita sering lupa, boleh para listeners coba dengan metode auto debit. Kalau kita punya kartu kredit, kita sering lupa nih untuk membayar atau menaruh uang kita. Oleh sebab itu, pasang reminder. Kita pasang auto debit, kita pasang reminder supaya kita siapkan dana setiap bulannya sehingga kita tidak ada lagi tunggakan. Itu K
yang pertama, yaitu karakter. K yang kedua yang lebih penting adalah kemampuan bayar. Oleh sebab itu, kepada setiap listener, sama-sama kita hitung kemampuan bayar kita melalui income yang kita dapat setiap bulannya. Dari income yang kita dapat, kita hitung saja. Misalkan 1/3 kali gaji atau income yang kita dapat. Contoh paling gampang, kita punya income sebesar 9 juta. 9 juta dikali 1/3, maka kurang lebih kita harus menyediakan dana angsuran 3 juta per bulannya. Kalau kita misalkan sudah hitung-hitung, ternyata plafon yang kita dapatkan dan angsuran setiap bulannya melebihi 3 juta, jangan-jangan KPR kita bisa ditolak. Oleh sebab itu, sesuaikan kemampuan bayar kita dengan angsuran yang akan kita bayar setiap bulannya. Kita dapat browsing di internet, kita bisa menggunakan tools yang ada di simulasi setiap bank, berapa plafon yang kita inginkan, ditambah dengan tenor, jangka waktu yang memang kita harapkan, dan hasilnya keluar angsuran bulanannya berapa. Pilihlah kemampuan bayar yang sesuai dengan kemampuan bayar kita. Itu K yang kedua. Dan jangan lupa, setiap kita juga harus menyediakan K yang berikutnya, yaitu kewajiban dari setiap biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Kita tahu biaya KPR tidak murah dan tidak mudah. Oleh sebab itu, sama-sama kita pastikan ketika kita sampai ke sebuah bank untuk meminjam uang melalui KPR, pastikan di sana ada biaya provisi, biaya admin, biaya asuransi jiwa, kebakaran, dan lain sebagainya. Kita dapat memenuhi kewajiban kita untuk membayar itu di depan. Itu dari sisi K-nya. Yang kedua, dari sisi P. Tadi sudah K, P sekarang. P-nya adalah properti yang kita pilih. Jangan sampai kita sudah punya karakter yang baik, kita sudah punya kemampuan bayar yang baik, dan kita juga mau melaksanakan kewajiban kita. Ternyata kita tersandung terhadap properti yang kita mau beli. Para listeners, ingat, tugas bank adalah memastikan bahwa setiap debitur mampu membayar setiap angsurannya tepat waktu dan tepat sampai akhir masa kredit. Dan yang kedua yaitu properti yang akan diagunkan atau dijaminkan menjadi faktor yang penting sekali di dalam setiap bank memutuskan apakah kredit diterima atau tidak. Pastikan bahwa properti kita itu adalah properti yang marketable. Marketable apa artinya? Adalah properti yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari bank yang kita ingin pinjam KPR-nya. Contoh, misalkan, properti atau rumahnya ini jauh dari Sutet. Properti atau rumah ini bukan berdiri di atas tanah HPL. Atau properti ini bukan berdiri di lahan hijau dan lahan pemerintah dan lain sebagainya. Pastikan properti kita marketable. Oleh sebab itu, bank juga perlu menilai setiap properti kita dengan menilai kira-kira berapa nilai market value atau nilai pasar dari properti kita. Dari sana, maka akan keluar yang namanya nilai yang akan dapat dipinjamkan, plafon yang dapat diberikan kepada setiap calon debitur. Itu P-nya. Jadi pastikan properti kita properti yang baik, yang bagus, sehingga dapat diagunkan di bank tertentu. Dan yang terakhir, R. R-nya adalah jangan lupa rapikan semua dokumen-dokumen yang ada. Jangan lupa dokumen merupakan syarat pertama ketika kita mau mengajukan KPR. Contoh dokumen apa aja? Ada tentunya identitas diri, ada KTP, ada juga kartu keluarga, akta lahir, akta nikah, akta cerai, dan lain sebagainya, menjadi sebuah pembuktian bahwa kita sudah cukup secara usia, sudah cukup secara cakap hukum, dan setiap kita juga dapat menjadi seorang debitur dari sebuah bank. Dan dokumen berikutnya adalah
sertifikat. Sertifikat ini sangat penting karena ini merupakan bukti otentik dari kepemilikan sebuah properti. Maka bank akan memeriksa bersama dengan notaris, bersama dengan BPN, memeriksa apakah dokumen sertifikat kita adalah dokumen yang sesuai. Oleh sebab itu, jangan lupa KPR ini mewujudkan mimpi kita untuk mencapai sebuah rumah impian yang mungkin selama ini kita sudah idam-idamkan. So, listeners, jangan lupa bahwa KPR ini membantu kita mencapai sebuah impian kita, memperoleh sebuah rumah idaman. Dan tentunya untuk memperoleh rumah idaman ini tidak mudah. Oleh sebab itu, setiap listeners mesti dan wajib memastikan bahwa bank yang memberikan pinjaman akan uang untuk kita membeli properti adalah bank yang benar-benar sehat. Bagaimana cara membuktikan atau cara kita menilai sebuah bank itu sehat? Bank yang sehat tentunya akan memberikan bukti, bukan hanya janji. Buktinya dari apa? Dari testimoni setiap para nasabahnya. Bisa juga dari pembuktian dari Bank Indonesia bahwa bank ini bank yang sehat. Dan tentunya ketika kita memilih bank, jangan lupa juga memilih suku bunga yang sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya para tim frontliner atau AO atau biasa disebut dengan sales akan berusaha mengerti kebutuhan para listeners. Jangan lupa untuk setiap kita berterus terang atau menceritakan yang sebenar-benarnya bagaimana kemampuan kita, bagaimana rasa kita untuk membeli rumah ini. Nanti setiap para sales atau telemarketing atau para agent akan membantu kita memastikan bahwa kita memilih sebuah produk yang tepat. Oleh sebab itu, listeners, yuk sama-sama kita wujudkan mimpi kita melalui sebuah KPR yang akan membawa kita sebuah ruang dimensi yang baru, memiliki properti yang baik. Kita bisa tinggal bersama dengan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, dengan dimulai dari hari ini. So listeners, ini aja tips dari Hading MC. Semoga KPR dari listeners dapat diterima dan dapat sungguh-sungguh memberikan sebuah harapan ketika di masa depan sudah dimulai dari sekarang dengan mewujudkan mimpi membeli rumah. Salam listeners, Hading MC. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke semua orang sehingga YouTube Hading MC ini boleh benar-benar menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Bye-bye.